Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PT IKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah yaitu Pengantar Ilmu Komputer. Dosen Dr. Mustari Lamada SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Kita masuk di topik pembahasan yaitu kriptografi. Kemudian ada pokok pembahasan yaitu 1. Kriptografi yang terbagi atas 2 yaitu dasar kriptografi dan B. Mode operasi dalam blok cipher. Kemudian dalam kriptografi terdapat 2 konsep yaitu yakni enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim dan diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Kemudian algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 1. Algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. 2. Algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enskripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Kemudian sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu algoritma blok cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misalnya 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan sebagai dengan fungsi enskripsi yang 2 sama dengan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. 2. Algoritma stream cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dan dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, bit atau byte. Biasanya 1 karakter persatuan waktu proses menggunakan transformasi enskripsi yang berubah setiap waktu. Kemudian Camellia merupakan algoritma kriptografi simetris blok cipher. Dalam Camellia, proses enskripsi dan deskripsi dilakukan pada blok data berukuran 128 bit dengan kunci yang dapat berukuran 128 bit, 192 bit, 256 bit, di mana versi 1.0 pada bulan Juli 2000 versi 2.0 pada September 2001 dan versi 2.1 pada Februari 2002. Kemudian kriptografi. Dasar kriptografi. A. Teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Skinner dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga mesek-mesek agar tetap aman, secure. Kemudian prinsip yang mendasari kriptografi yakni 1. Confidentiality, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim, pihak penerima, pihak-pihak yang mengizinkan. 2. Data integrity, keutuhan
data, yaitu layanan yang mampu mengenali, mendeteksi apa adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, atau penambahan yang tidak sah oleh pihak lain. Kemudian 3, authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. 4, non-repudiation, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Kemudian istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi, yaitu 1, plain text. M adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. 2, ciphertext adalah pesan yang terenkrip, tersandi, yang merupakan hasil enskripsi. 3, enskripsi. Fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. 4, fungsi D adalah kebalikan dari enskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. 5, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan dan digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Kemudian proses enskripsi mengubah plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan kunci tertentu sehingga isi informasi pada pesan tersebut sukar dimengerti. Kemudian diagram proses enskripsi dan deskripsi pada gambar. Kemudian proses enskripsi merupakan pengoperasian fungsi E. Enskripsi menggunakan kunci enskripsi pada M, plain text, sehingga dihasilkan C, ciphertext. Notasinya enskripsi deskripsi. Untuk proses deskripsi merupakan pengoperasian fungsi D. Deskripsi menggunakan D, kunci deskripsi, pada C, ciphertext, sehingga dihasilkan M, plain text. Notasinya sehingga dari dua hubungan di atas berlaku pada gambar. DDEEM sama dengan M. Kemudian algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi sehingga algoritma disebut dengan single key algorithm. Kemudian diagram proses enskripsi dan deskripsi algoritma simetris pada gambar. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengiriman dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan memilih kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut dengan algoritma kunci rahasia, secret key algorithm. Kelebihan kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetris. B. Karena kecepatan yang cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahan A. Untuk tiap pengirim pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. B. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri disebut dengan key distribution problem. Contohnya algoritma Two-Fish, Richdale, dan Camellia. Kemudian algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public dan kunci privat. Diagram proses enskripsi dan deskripsi algoritma asimetris. Perhatikan gambar. Kelebihan A. Masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. B. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci
karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan: A. Kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. B. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Contohnya algoritma RSA, DSA, El-Gamal. Kemudian block chipper dan stream chipper. Algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu block chipper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa bit. Jadi, dalam sekali proses enskripsi atau deskripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Stream chipper, algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bit. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enskripsi dan deskripsi. 2. Mode operasi dalam block chipper. Electronic Code Book (ECB). Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext. Sifat-sifat dari mode operasi ECB: 1. Sederhana dan efisien. 2. Memungkinkan implementasi paralel. 3. Menyembunyikan pola plain text. 4. Dimungkinkan terjadinya adanya active text. Kemudian skema mode operasi ECB. Perhatikan gambar. Kemudian chipper block chaining (CBC). Pada mode operasi ini, hasil enskripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enskripsi selanjutnya atau enskripsi sebelumnya menjadi feedback pada enskripsi blok saat itu, sehingga untuk plain text yang sama belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Skema dari mode operasi CBC dapat digambarkan sebagai berikut. Skema mode operasi CBC. Sifat dari mode operasi CBC: 1. Lebih aman dan active text dibandingkan mode operasi ECB. 2. Error pada suatu ciphertext dapat berakibat parah. 3. Menutupi pola plain text. 4. Implementasi paralel belum diketahui. Kemudian, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.